liposuksium. Nah, antihistamin ini di tahap selanjutnya jika sel masnya itu terdegranulasi, yaitu menghambat si produk dari hasil degranulasinya, yaitu histamin. Jadi efeknya ya sama, menghambat gejalanya, yaitu hipersekresi, menghambat gatal, dan menghambat terjadinya bersin-bersin. Oke, yang selanjutnya adalah anti-leukotriene. Anti-leukotriene adalah obat yang menghambat sintesis sistein leukotriene, ya, menghambat pembentukan leukotriene dan juga menghambat ikatan antara leukotriene dengan reseptornya. Jadi, anti-leukotriene ada dua mekanisme, yaitu lipooksigenase inhibitor dan leukotriene reseptor antagonis. Nah, kalau yang lipoksigenase inhibitor ini yaitu menghambat pembentukan leukotriene dari asam arahidonat. Nah, ini ya. Jadi asam arahidonat itu akan dirubah menjadi leukotriene oleh lipoksigenase. Nah, fungsinya obat anti-leukotriene di sini adalah sebagai inhibitor si lipoksigenase, akhirnya tidak terbentuk leukotriene. Nah, leukotriene yang nggak ada berarti tidak ada yang berikatan dengan reseptornya. Nah, tapi ada dua. Jika gimana nih, sudah ada leukotriennya, berarti leukotrien itu akan berikatan dengan reseptor. Nah, anti-leukotrien ini, dia punya mekanisme juga untuk menghambat ikatan antara leukotrien dengan reseptornya. Jadi dua, menghambat pembentukan leukotrien dan menghambat ikatan antara leukotrien dengan reseptornya. Obat yang biasanya digunakan dengan mekanisme menghambat pembentukan leukotrien yaitu Xyloton. Namun, kalau yang menghambat leukotrien berikatan dengan reseptornya adalah ada Zafirlukaz, Pranucas, dan Montelukaz. Namun yang paling banyak digunakan adalah yang Zafirlukaz. Nah, ini yang terakhir obat-obat pada mekanisme kortikosteroid. Jadi kortikosteroid ini adalah, kalian sudah tahu dia sebagai antiinflamasi golongan steroid. Fungsinya apa selain inflamasi, yaitu sebagai imunosupresan. Artinya apa? Menekan sistem imun. Berarti dengan menekan sistem imun berarti mempengaruhi terhadap sel-sel sistem imun. Yang pertama, kortikosteroid ini mempengaruhi jumlah sel dendrit. Di mana kita ketahui sel dendrit ini berfungsi sebagai APC, antigen presenting cell. Jadi sel yang dapat mengenali antigen ketika datang ke sel atau ke dalam tubuh. Lalu ada kortikosteroid ini mempengaruhi jumlah sel mas. Nah, sel mas ini kita ketahui dia sebagai sel mediator inflamasi karena melepaskan histamin. Lalu mempengaruhi sel T dalam pelepasan sitokin inflamasi, yaitu sel limfosit T. Selain itu, kortikosteroid juga mempengaruhi sel epitel dalam melepaskan mediator-mediator inflamasi dan juga sitokin proinflamasi, yaitu interleukin 1, interferon, dan lain-lain. Kalian sudah pelajari di sistem imun. Lalu ada eosinofil. Nah, di sini juga mempengaruhi jumlah eosinofil. Intinya semua sel-sel imun ini ditekan, baik makrofag juga jumlahnya menurun, eosinofil, dendritik, sel mas, sel limfosit, dan juga mempengaruhi sel goblet dalam sekresi mukus. Dimana kita ketahui tadi kalau terjadi inflamasi, sel goblet ini akan berukuran besar dan akhirnya melepaskan mukus. Nah, ketika sel gobletnya dihambat, akhirnya sekresi mukusnya akan terhambat juga. Makanya kortikosteroid ini sering disebut juga dengan obat dewa karena dia mempengaruhi sel imun. Namun kalian harus ingat, efek sampingnya adalah moon phase. Jadi dia menyebabkan retensi air di dalam tubuh. Akhirnya bisa seperti gemuk, padahal itu jumlah air yang berlebih. Biasanya pada penderita asma dikombinasi antara antihistamin
atau antileukotrien, dan juga kortikosteroid. Kita bahas ke penyakitnya. Di sini saya pilih salah satu, yaitu asma. Kenapa? Karena penyakit asma ini paling mungkin dilakukan di lab kita. Jadi asma ini merupakan suatu penyakit inflamasi atau peradangan kronik pada saluran pernafasan yang menyebabkan aktivitas bronkus terhadap berbagai suatu rangsangan. Nah, gejala dari asma itu apa sih? Mengi episodik, jadi mengi ada ritmenya, lalu batuk sudah pasti ya, rasa sesak pada dada karena terjadi sumbatan pada bagian bronkiolus. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar di sini antara yang normal sama seperti tadi ya, dan yang asma. Nah, kalau yang normal lapisan mukusnya sangat tipis. Lapisan otot polosnya juga sangat tipis. Akhirnya udaranya lancar. Namun pada asma terjadi sangat penyempitan. Akhirnya menyebabkan bronkokonstriksi yang berakibat batuk dan sesak nafas. Apa aja sih penyebab asma? Kenapa kita harus tahu ini? Karena dengan kita tahu penyebab-penyebabnya bisa kita jadikan induktor dalam uji asma. Yang pertama karena genetik, sudah pasti kita tidak bisa ya, ini harus kalau kita mau pakai yang genetik dengan memutasi hewan tersebut sudah memiliki penyakit asma dari lahir. Nah, kita bisa menginduksi asma dengan berbagai faktor eksternal. Nah, faktor-faktor yang bisa menginduksi asma yang pertama adalah debu, lalu serbuk sari, lalu bulu dari hewan, lalu ada rokok ya, lalu ada senyawa-senyawa kimia. Jadi orang-orang yang sensitif bisa terinduksi asmanya dengan senyawa kimia atau berbagai gas. Nah, ini tadi saya bilang temperatur mempengaruhi. Jadi udara yang sangat dingin atau udara yang sangat panas. Lalu keadaan psikologis. Keadaan stres ini bisa menginduksi terjadinya asma. Lalu aktivitas fisik. Biasanya pasien yang memiliki riwayat penyakit asma lalu dia berlari sangat kencang dan berlebihan bisa menginduksi penyakit asmanya sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dijadikan penginduksi asma pada hewan uji? Bisa polen, paling gampang ya. Lalu senyawa kimia yang kita bahas nanti. Nah, gimana sih asma ini bisa terjadi? Yang pertama, kita anggap salah satu contoh faktor yang menginduksinya yaitu alergen. Alergen ini bisa sampai masuk ke sistem pernafasan bawah dan mengenai sel epitel. Nah, sel epitel ini akan teraktivasi. Ada yang benda asing nih masuk, akhirnya akan mengaktifasi beberapa sel imun, yaitu ada sel MAS, ada makrofag, ada sel T helper 2, dan juga eosinofil, serta pelepasan sitokin proinflamasi. Akhirnya, ketika sel MAS teraktivasi oleh suatu alergen dan terbentuknya IgE, maka akan terjadi proses degranulasi. Nah, makrofag akan melepaskan mediator inflamasi. Eosinofil pun sama. Akhirnya terlepaslah leukotrien, prostaglandin, histamin, enzim protease, proton, dan lain-lain yang menyebabkan reaksi alergi. Dan reaksinya apa? Dari pelepasan leukotrien, prostaglandin, dan lain-lain bisa menyebabkan bronkokonstriksi yang ada di sistem pernafasannya itu di bronkus. Jadi berasa terjerat gitu lapis di mana terjadi kontriksi terus-menerus sel otot polos akibat pelepasan sitokin interleukin 4 yang merupakan mediator proinflamasi. Lalu, terjadi pembesaran ukuran sel goblet yaitu hiperplasia. Akibatnya apa? Terjadi hipersekresi mukus. Nah, sudah terjadi kontraksi pada otot polos, sel gobletnya mengalami ukuran pembesaran, akhirnya sekresi mukus menyebabkan
tadi ya. Ukuran bronchiolusnya menyempit dan saluran udaranya mengecil, serta banyaknya sel-sel imun proinflamasi di sistem sirkulasi yang menyebabkan reaksi atau gejalanya semakin parah, yaitu ada sel mast atau sel eosinofil. Makanya ketika orang itu menderita asma bisa dicek kadar sel eosinofilnya. Jenis asma itu ada dua ya, ada eksogen alergenik gitu disebabkan oleh faktor intrusif dari luar yang bisa disebabkan oleh berbagai jenis alergen yang dibagi menjadi oleh iritasi fisika ataupun zat kimia. Nah, terapi asma itu hampir masuk bagian dari obat pada anti alergi. Yang pertama ada bronkodilator. Bronkodilator ini adalah obat yang menyebabkan bronkodilатasi. Jadi bronkiolus itu mengalami dilatasi atau pelebaran atau relaksasi. Akhirnya melonggarkan saluran udara sehingga melancarkan proses pernafasan. Bronkodilator ini terbagi menjadi 3 golongan. Ada beta-2 adrenergik atau beta agonis, lalu reseptor atau antagonis muskarinik, dan juga golongan metilsantin. Untuk beta-2 adrenergik ini contohnya ada albuterol atau kita sering dengar dengan salbutamol. Lalu ada metaproterenol, terbutalin, formoterol, salmeterol. Nah, obat beta-2 adrenergik ini ada yang long acting, ada yang short acting. Biasanya ada yang digunakan untuk terapi asma akut, ada yang untuk jangka panjang. Nah, kayak salbutamol ini biasanya digunakan untuk short acting. Kalau salmeterol biasanya digunakan untuk long acting. Sama untuk muskarin juga gitu ya. Ipratropium untuk short acting, tiotropium untuk long acting. Nah, kalau theophylline ini golongan metilsantin dia udah jarang digunakan karena banyak memiliki efek samping. Jadi lebih banyak efek sampingnya daripada benefitnya. Jadi udah mulai ditinggalkan. Lalu ada dibantu dengan antiinflamasi ya, tadi udah disebutin. Salah satunya adalah obat golongan kortikosteroid yaitu fluticasone, beclomethasone, mometasone, cyclosonid, budesonid. Jadi tidak semua golongan steroid ya. Biasanya paling banyak digunakan adalah ini. Lalu ada